Pada video kali ini saya akan menganalisa saham Indie. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, seperti biasa saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Ichimoku. Di Ichimoku kita lihat nih, harga ini di atas Kumo monthly. Artinya harga ini udah masuk ke dalam tren bullish-nya secara time frame monthly ya. Nah, terus next kita zoom di weekly. Weekly kalau kita lihat, harga ini juga di atas Kumo weekly. Tapi kalau kita lihat 2 minggu terakhir ini Indie masih di bawah high paling tinggi. Artinya Indie sekarang ini adalah bullish yang sedang terkoreksi. Oke. Nah, terus next kita zoom di daily. Kalau di daily kasusnya sama juga dengan kayak weekly, yaitu bullish yang sedang terkoreksi saja. Oke. Nah, terus next kita mau analisa secara elite wave. Oke. Nah, kalau elite wave kita lihat ya kayak gini. Dan nih, ini adalah high yang paling tinggi, all time high-nya. Dan ini adalah low paling rendahnya. Kalau kita lihat penurunannya sekilas ya. Kalau dilihat sekilas, ini mungkin kayak impulsif. Tapi kalau dilihat lebih jeli, ini sebenarnya bukan impulsif loh turunnya. Dia turunnya kayak gini. Kayak ada 3 gerakan, naiknya 3 gerakan. Ini turunnya 3 gerakan juga. Ini naik pas COVID juga 3 gerakan. Artinya, kemungkinan besar ya, kalau kita lihat, ini mungkin sejak IPO sampai sekarang, Indie ini masih masuk dalam tren koreksi yang sangat besar. Yang kalau kita lihat ya, kalau kita tarik trendline kayak gini, sama ini mirip triangle. Nah, terus pertanyaannya sekarang, kalau misalnya ini mirip triangle, berarti kenaikan pas COVID kan 3 gerakan kan? Ini mirip banget ya, 3 gerakan. Nah, kenaikan pas COVID ini apakah udah selesai? Nah, jadi kita fokusnya itu ke ini. Oke, kenaikan pas COVID. Yang belakangnya kita abaikan dulu. Oke. Bukan berarti nggak penting, tapi kita abaikan dulu. Oke. Nah, oke. Nah, ini saya biarkan trendline ini akan menjadi resisten untuk Indie nantinya. Oke. Nah, terus saya mau zoom di weekly. Nah, kalau di weekly kita lihat nih pertama. Pertama kalau kita lihat kayak gini, ini adalah wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Apakah ini valid? Kita ukur ya. Pertama nih. Kalau dilihat sekilas ya, ini memang mirip 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau diukur benar-benar, ini panjang wave 3, itu ternyata lebih pendek dari wave 5. Oke? Nah, dan kalau kita ukur dibandingkan dengan wave 1, ternyata wave 3 juga lebih pendek dari wave 1. Artinya, ini bukan 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, kenaikan Maret 2020 sampai Desember 2020 adalah kenaikan korektif. Nah, kenaikan korektifnya apa? Kenaikan korektifnya kemungkinan kalau yang saya lihat mungkin ini adalah WXY. Kenapa WXY? Saya akan zoom di daily ya, biar lebih jelas. Nah, kenapa kenaikan pas COVID-nya itu adalah WXY? Karena pertama, kenaikannya ini pertama ABC, ini adalah W, ini turunnya mungkin ABC, ini baru X, terus Y-nya kayak gimana? Y-nya ini pertama dia sideways, A, ini turunnya B, dan ini naiknya C. Nah, maka dia kenaikannya adalah wave korektif. Nah, kita balik ke weekly. Nah, karena kita udah tahu nih, oh ternyata Maret 2020 sampai Desember 2020 adalah korektif. Artinya, saya akan counting ini sebagai wave W. Turunnya ini wave X, dan sekarang adalah wave Y. Oke? Nah, kalau kita lihat kayak gini ya, berarti kita akan fokus counting sejak sini. Sejak Juli 2021. Nah, saya akan zoom di daily. Nah, dan gabungin sama momentum. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, sekilas. Nih. Kalau yang saya lihat, pertama nih, kita kan mulai dari sini kan. Akhir Juni 2021. Nah, kalau kita tarik swingnya, ini mungkin kayak gini. ABC. Terus ini ABC. Terus ini A, ini B, ini C. Terus ini A, B, C. Sekarang ini A, mungkin nanti ada B dan C. Nah, kenapa kayak gini? Saya lihat swingnya. Karena kalau kita lihat ya dari sini, momentumnya. Ini adalah satu swing pertama. Swing kedua, 3. A, B, C. A, B, C. Ini A, B, C. Ini A. Dan sekarang adalah B dan nanti ada C. Nah, kayak gini.
Karena dia ABC terus dan ini adalah wave Y, maka saya akan counting ini sebagai wave W, ini wave X, ini wave Y, ini wave X lagi, dan sekarang adalah wave Z. Nah, dan kalau kita lihat ya, cara countingnya kayak gini, itu kebetulan sejalan sama Ichimoku-nya, yaitu ini masih bullish yang sedang terkoreksi. Oke, dimana koreksinya itu kenapa? Karena di dalam Z-nya kan ada ABC. Nah, ABC-nya itu sedang terjadi wave B-nya, oke? Nah, berarti sini adalah wave A, ini B, dan ini C. Nah, oke? Ini saya hapus, ini saya hapus. Artinya, ini udah sejalan ya, dari Ichimoku dan Elliott Wave-nya. Harga ini masih dalam tren bullish. Nah, kenapa bullish? Karena dia masih dalam tren bullish-nya, oke? Nah, dan kebetulan, tren bullish-nya ini juga tergambarkan oleh Kumo Daily-nya. Artinya, selama harga masih di atas Kumo Daily, artinya analisa Elliott Wave ini masih valid. Oke? Nah, berarti kayak gini. Nah, jadi tren lainnya nggak usah saya gambarkan ya. Jadi selama harga di atas Kumo Daily, tren ini masih valid. Analisa ini masih valid. Oke? Nah, terus next kita mau cek nih, secara momentum apakah sebenarnya ini mendukung nggak untuk kayak gini analisanya. Pertama, kalau kita lihat di daily momentumnya masih mengarah ke bawah, artinya belum ada konfirmasi kalau wave B ini udah selesai dan swingnya masih belum valid ya. Nah, terus kalau kita cek di weekly, momentumnya ini masih belum golden cross, artinya ini masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunannya. Atau kalaupun dia nggak turun, minimal dia sideways. Oke? Nah, cara mandi, ini emang nggak kelihatan jelas karena candlenya masih sedikit, makanya momentumnya masih kelihatannya ke atas. Tapi kita tetap fokus ke time frame weekly, oke? Yaitu artinya ini emang bullish tapi sedang terkoreksi saja. Nah, oke. Nah, terus next kita mau cek nih target harga penurunan. Target penurunannya seperti yang saya bilang tadi, kita fokus ke daily, oke? Kenapa fokus ke daily? Karena yang saya bilang tadi, daily ini ada bullish trend line-nya dan bullish trend line-nya udah tergambarkan oleh Kumo daily-nya, oke? Nah, jadi kita akan fokus di daily-nya, oke? Nah, di sini saya akan tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini. Nah, kalau kita lihat Fibonacci 0,38 itu kurang lebih ada di area sini. Kalau kita tarik di sini ternyata ada area support yang akan menjadi area yang dulunya resisten yang menjadi support. Nah, dan ini area Fibonacci 0,38. Jadi ada kemungkinan ya, wave B ini akan turun ke area sini. Kalau kita lihat ini juga dekat ke support Rp3.000. Artinya kayak gini. Artinya ini apakah dia masih ada peluang untuk melanjutkan penurunan? Jawabannya masih ada. Penurunannya itu akan tertahan di kurang lebih support Rp3.000. Tapi kalau pertanyaannya sekarang, kalau Indi itu turun di bawah 3.000, apakah masih valid? Jawabannya iya, masih valid selama harga ini masih di atas Kumo Daily. Artinya, kalau misalnya Indi tiba-tiba drop sampai 2.740, tapi dia masih di Kumo Daily, artinya masih valid analisanya. Oke? Selama dia belum break ke bawah Kumo Daily. Kalau misalnya kayak gini, dia udah break ke bawah Kumo Daily, ini juga udah harus hati-hati, oke? Nah, jadi selama Indi belum break Kumo Daily, trennya masih valid, analisa ini masih valid. Nah, terus next, target kenaikannya itu berapa? Target C, oke? Kalau kita lihat ya, pertama, untuk cari target C, kita lihat nih, ini adalah bearish trend line yang tadi. Dan kalau kita lihat ya, sini area drop, base drop, yang kalau kita tandai, ini area base-nya, kita tarik ke sini, ini akan menjadi strong resistance untuk Indi. Nah, dan kalau kita lihat juga ya, ini juga ada area angka psikologi yaitu Rp4.000. Nah, terus kita mau cluster lagi, kan ini masih terlalu luas kan. Saya mau clusterin pakai Fibonacci, yaitu saya mau proyeksikan panjang wave Y ke wave Z, external retracement dari sini ke sini. Terus saya mau proyeksikan panjang wave W ke wave Z juga, oke? Nah, kalau kita lihat ya, ini ada area cluster nih. 100%, 0,78, dan 1618. Artinya, dan ini area base kan. Nah, artinya sebenarnya di sini tuh ada cluster yang sangat kuat. Di area plus minus 4.000. Nah, biar nggak bingung saya hapus ya yang lainnya.
Jadi kayak gini nih. Berarti Indi ya, kalau kita simpulkan, Indi ini ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan. Target penurunannya itu kemana? Ada di strong support, kurang lebih plus minus Rp3.000. Nah, tapi setelah penurunan terjadi, Indi ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan yang menargetkan kurang lebih ke area Rp4.000. Nah, tapi ini dengan syarat Indi harus ada di atas Kumo Daily. Kalau misalnya Indi ini tembus Kumo Daily, apakah kenaikannya udah gagal? Sebenarnya belum belum 100% gagal ya, cuma kemungkinan besar untuk gagal itu sangat besar. Bisa jadi dia kayak gini, kalau misalnya dia tembus Kumo Daily ya. Nah, cuman akan saya update lah kalau misalnya ada perubahan yang signifikan. Nah, cuma ini adalah analisa secara teknikal ya untuk Indi. Oke, kita akan lanjut ke analisa fundamentalnya. Nah, untuk fundamental, pertama kita mau cek kinerja dari ekuitas dan labanya sendiri. Nah, kita akan zoom out. Nah, kalau kita lihat ya, pertumbuhan nilai buku atau ekuitasnya itu terjadi sejak 2008 sampai ke akhir 2018. Oke, nah, cuma kalau kita lihat dari pendapatannya sendiri ya, ini pendapatannya sempat drop cukup signifikan. Dan nih, ketika pendapatan drop signifikan, makanya harga ini itu sempat drop cukup signifikan. Nah, ini terjadi lagi di 2018 sampai 2020 atau pas COVID. Dan nih, oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang, kenapa Indi bisa naik? Kenapa Indi bisa naik? Karena kalau kita lihat 2020 sama 2021 ini meningkat. Maka dari itu, wajar kalau Indi itu naik. Karena naiknya emang berdasarkan fundamental. Nah, cuma ini kan per tahun kan. Kita mau cek per quarternya. Saya langsung pakai template ya biar cepat. Nah, ini yang di bagian sini tengah ini warna biru ini adalah book value, yang bagian bawah ini adalah pendapatan atau EPS per quarternya. Nah, kalau EPS-nya saya kasih koordinat 0, kita bisa lihat dengan jelas kalau sejak 2019 sampai 2021 ini Indi sedang rugi. Indi sering negatif pendapatannya. Nah, itu sebabnya Indi ini bisa drop sejak 2018 sampai COVID. Nah, terus kenapa sekarang bisa naik? Karena pendapatannya itu udah meningkat signifikan dari yang negatif atau positif sedikit itu naik jadi pendapatan per quarternya itu bisa sampai 350 per lembar saham loh. Nah, dari kenaikan Indi yang terjadi di tahun ini itu sebenarnya kenaikan karena ada pembaikan peningkatan kinerja dari fundamentalnya sendiri. Nah, berarti secara tren ya, selama Indi pendapatannya itu di kuartal berikutnya masih bisa dibilang naik atau minimal lah, minimal kalau Indi kuartal berikutnya masih stuck, maksudnya masih sama dengan kuartal sebelumnya, Indi masih bisa melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalnya Indi ini pendapatannya drop, hati-hati, bisa jadi ini akan terjadi koreksi yang cukup besar secara harga ya. Nah, kalau misalnya dia drop ya dan terjadi koreksi cukup besar, hati-hati, bisa jadi ini akan koreksi yang cukup besar. Maksudnya cukup besarnya kayak gimana? Selevel ini. Oke, karena kalau kita lihat ya, balik ke yang teknikal tadi, ini adalah mirip triangle. Kalau kita lihat ini mungkin A, B, salah. Ya ini. Ini A, B, C, D, E. Bisa jadi kalau pendapatannya ini drop sampai negatif lagi, bisa jadi dia akan turun membuat wave E-nya. Setelah wave E-nya selesai, baru mungkin bisa jadi gini. Nah, kayak gitu, oke? Nah, tapi itu akan terjadi kalau pendapatannya turun. Kalau misalnya kuartal 3 dan kuartal 4-nya 2022 ini masih naik atau masih stabil, ya kemungkinan untuk naik masih sangat besar, oke? Nah, terus next kita mau cek secara rasio keuangannya. Saya juga langsung pakai template. Nah, di sini saya Bollinger PBV-nya saya langsung gabungin sama Bollinger Band. Kalau Bollinger Band saya setting sumbernya ini pakai PB rasio, panjangnya 260 candle, oke? Nah, kalau kita lihat nih, secara rasio keuangan ya, Indi ini punya PER yang rendah, oke? Dan ROE yang cukup tinggi. Nah, cuma kalau kita lihat ya, ini baru terjadi di beberapa kuartal terakhir alias di 2022 ini. Nah, di 2019 sampai 2021 ini kurang ya, kurang bagus. Kenapa? Karena dia ya kita bisa lihat sendiri pendapatannya negatif kan, makanya dia sangat sulit lah
kalau kita mau perhatikan pair dan ROI-nya. Jadi kita akan fokus ke ini, apa? PBV-nya, oke? Nah, PBV-nya. Pertama nih, tadi nilai buku ini berapa? Nilai buku terbarunya itu ada di 2796. 2796. Ini adalah nilai buku ini, oke? Nah, kalau kita lihat ya, 2796, ini adalah nilai bukunya. PBV sekarang untuk indie itu ada di 1,13. Ini PBV sekarang. Nah, sedangkan ketika dia mau naik lagi atau melanjutkan kenaikan, dia akan tertahan di PBV 1,61. Kenapa? Karena itu adalah upper band-nya. Nah, berarti kita tinggal kali dong nilai buku kali 1,61. Berarti indie punya resisten kuat secara fundamental di 4.500 nih. Saya akan kasih koordinat 4.500. Nah, artinya, kenaikan indie itu akan tertahan di strong resisten 4.500. Tapi sebenarnya di 4.000 aja ini udah strong resisten. Nah, apalagi di 4.500. Artinya kayak gimana? Artinya, kalau misalnya indie ini masih nembus 4.000-nya, target berikutnya itu ada di 4.500 secara PBV-nya. Nah, kalau kita zoom di daily, artinya Bollinger Band-nya ini akan menunjukkan rata-rata pergerakan 1 tahun terakhir kan. Kita lihat nih, middle band-nya itu ada di 1,02. Berarti kita bisa simpulkan kalau secara support ya, support terdekatnya itu ada di middle band dari PBV-nya, yaitu 1,02. Artinya ada di 2.800 secara nominal uangnya. Artinya kalau kita lihat kayak gini ya, indie memungkinkan turun ke plus minus 3.000. Tapi sebenarnya 3.000 itu kebetulan cluster sama 2.800. Ini dekat PBV sama dengan 1. Artinya, indie ini punya strong support di 2.800 sampai 3.000 rupiah. Ini adalah strong support. Nah, selama harga ini masih di area strong support, ini sebenarnya indie masih memungkinkan untuk melanjutkan kenaikan. Dengan syarat, indie masih di atas Kumo Daily, oke? Nah, untuk target kenaikannya itu ada di kurang lebih 4.000 plus minus ya sebagai strong resistance pertama. Kalau 4.000 tertembus, itu masih ada strong resistance berikutnya ada di kurang lebih di 4.500. Nah, oke. Nah, jadi untuk kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya indie dalam tren jangka menengah dan jangka pendek ini sebenarnya trennya masih dalam tren bullish. Tapi bullish yang terjadi di indie ini bukan bullish yang impulsif, melainkan bullish yang korektif. Oke. Nah, secara tren, indie adalah bullish yang sedang terkoreksi, yaitu indie sedang membentuk wave B merah dan nantinya akan membentuk wave C merah. Untuk target penurunannya itu ada di kurang lebih plus minus 3.000. Untuk target kenaikannya kurang lebih ada di plus minus 4.000. Analisa ini valid selama indie masih di atas Kumo Daily. Nah, secara kinerja keuangannya kayak gimana? Secara kinerja, selama indie itu di kuartal 3 dan kuartal 4-nya minimal masih setara lah di sama kuartal sebelumnya di 2022 ini, maka indie memungkinkan untuk melanjutkan kenaikan. Nah, tapi kalau misalnya kuartal 3 dan kuartal 4 2022-nya itu turun, bisa jadi ini indie mengalami koreksi yang cukup besar nantinya. Nah, secara rasio keuangan gimana? Secara rasio keuangan sebenarnya indie udah bukan di rasio yang murah. Oke, jadi kalau tujuannya mau beli indie sekarang buat invest, kalau buat saya pribadi ya, ini sebenarnya bukan saatnya. Kenapa? Karena indie bukan di posisi yang murah secara fundamental. Secara teknikal gimana? Kalau secara teknikal atau buat trading, itu mungkin bisa diperhatikan di area support 3.000. Selama harga masih di atas 3.000, mungkin masih bisa ditahan. Kalau misalnya harga udah tembus Kumo Daily, mungkin siap-siap untuk cut loss, oke? Nah, mungkin kayak gitu aja sih. Untuk targetnya itu tetap ke 4.000 ya. 4.500 apakah bisa? Jawabannya bisa, cuma itu mungkin masih agak lama sih, 4.500, oke? Nah, sekian untuk analisa indie, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali. Sekian dan terima kasih.